Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rani Valentino dari kelas C di 3 Manajemen Informatika. Video ini bertujuan untuk pengisian tugas mata kuliah jaringan komputer mengenai VLSM, Variable Length Subnet Mask. Jadi kepanjangan dari VLSM itu merupakan Variable Length Subnet Mask, yang dimana definisinya itu adalah pengembangan mekanisme subnetting, di mana dalam VLSM dilakukan peningkatan dari kelemahan subnetting klasik, yang mana dalam klasik subnetting, subnet zeros dan subnet ones tidak bisa digunakan. Selain itu, dalam subnet klasik, lokasi nomor IP tidak efisien. Nah, jika proses subnetting yang menghasilkan beberapa subjaringan dengan jumlah host yang sama telah dilakukan, maka ada kemungkinan di dalam segmen-segmen jaringan tersebut memiliki alamat-alamat yang tidak bisa digunakan ataupun membutuhkan lebih banyak address, lebih banyak alamat. Karena itulah dalam kasus ini proses subnetting harus dilakukan berdasarkan segmen jaringan yang dibutuhkan oleh jumlah host terbanyak untuk memaksimalkan penggunaan ruangan alamat yang tetap. Subnetting pun diaplikasikan secara rekursif untuk membentuk beberapa subjaringan dengan ukuran bervariasi. Nah, yang diturunkan dari network identifier yang sama. Teknik subnetting seperti ini disebut juga seperti yang kita bahas, VLSM, Variable Length Subnetting, subjaringan yang dibuat dengan teknik menggunakan subnet mask yang disebut sebagai Variable Length Subnet Mask. Nah, untuk manfaatnya itu sendiri, manfaat dari Variable Length Subnet Mask itu yang pertama, dia efisien menggunakan alamat IP karena alamat IP yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan ruang host setiap subnet. Oke. Lalu VLSM mendukung hierarki, menangani desain sehingga dapat secara efektif mendukung rute agregasi, juga disebut sebagai root summarization. Nah, itu untuk manfaatnya. Lalu kita masuk ke sample case ataupun contoh kasusnya. Nah, kita masuk ke sample case ataupun studi kasusnya. Ini jika teman-teman sebelum masuk ke VLSM, teman-teman di sini harus pada tahu tabel prefix ya, agar bisa gampang buat menyesuaikannya. Nah, di sini ada tabel prefixnya. Jadi, misalkan pada sebuah gedung memerlukan 500 host. Jadi, misalkan ada satu gedung memerlukan 500 host ya. Yang dimana di sini kita sudah menentukan network address-nya 172.16.0.0 prefix 16. Nah, langkah pertama yang kita harus lakukan itu menentukan IP range-nya. Untuk IP range di sini ketentuannya itu 255.255.255.255. Nah, ini 255.255.254.0 itu dari mana? Di sini kita lihat dalam memerlukan 500 host, kita lihat tabel prefix ya, kita lihat tabel prefix, kita memerlukan 500 host nih. Nah, di sini mana yang paling mendekati jumlah host tiap subnetnya? Di sini 510. Berarti kita pakai subnet mask ataupun prefix yang 23, yang dimana subnet masknya itu 255.255.254.0. Oke, di sini kita pakai 255.255.254.0. Nah, untuk menentukan IP range, ini IP range ketentuannya dikurangi subnet mask dari prefix 20 dari prefix 20 berapa? 23. Oke. Kita kurangin. Jadi 255 kurang 2550, 255 kurang 2550, 255 kurang 254 itu 1. Lalu 255 kurang 0 itu 255. Jadi ini hasilnya 0.0.1.255. Oke. Nah, setelah itu kita mesti mengetahui IP broadcast, yang dimana untuk mengetahui IP broadcast itu kita caranya itu ditambahkan ya, dari si network address yang udah kita tentukan 172.16.0.0, kita tambahkan dari hasil IP range yang udah kita tadi kurangin ini, kita tambahkan jadi 0.0
ini ditambah menjadi 172 ditambah 0 itu 172, 16 tambah 0 16, 0 tambah 11, 0 tambah 255, 255. Di sini kita udah dapat IP broadcast-nya, udah dapat IP broadcast-nya itu ada 172.16.1.255. Jadi IP network-nya itu 172.16.0.0 dan IP pertamanya itu ditambah 1 dari IP networknya jadi 172.16.0.1 ini ditambah 1 dari IP networknya. Nah IP less-nya, IP terakhirnya itu cara nyari IP terakhir itu kita kurangi dari si IP broadcast yang udah kita cari tadi. Jadi 172.16.1.255 ini untuk IP broadcast-nya, kurangi 1 menjadi IP terakhir kita ya. Jadi 172.16.1.254. Nah, 2 IP ini yang nanti bakal ada di 500 host. Jadi 172.16.1.2.3 ya sampai memenuhi 500 host. Lalu untuk subnet masknya di sini kita 255.254.0. Nah, semua IP ini itu yang bakal ada di dalam komputer kita nanti. Yang di dalam ada 500 host itu. Seperti itu teman-teman. Itu untuk desain broadcast-nya. Mungkin sekian untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun materi yang sudah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.